Bab 731 Langit Suci Qin Palace 1. Hanya ada 2 atau 3 bulan yang tersisa sebelum saya mencapai Sky Qin Secret Palace. Zhao Feng bergumam. Ketika dia semakin dekat ke tujuannya, dia merasa agak gelisah dan tidak sabar. Gambar sosok yang tenang yang tampak langsung dari lukisan muncul di benaknya. Dia berpakaian putih dan tampak cemberut saat dia tersenyum ke arahnya. Sudah 7 tahun. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan tanda-tanda kegelisahan yang langka. 7 tahun yang lalu, dia baru berusia 17 tahun saat dia pergi ke Secret True Dragon Gathering. Waktu telah berlalu, dan banyak hal telah terjadi dalam 7 tahun ini. Mengesampingkan apakah Liu Qinxin selamat atau tidak, terlalu banyak hal bisa terjadi dalam 7 tahun. Bahkan jika dia masih hidup, apakah dia akan mengingat janji dari saat itu? Sekarang dia berada di tempat lain di mana dia tidak mengenal siapapun, apakah dia sudah menikah? 7 tahun. Jika Liu Qinxin tidak mati, tidak mungkin untuk membayangkan apa yang bisa terjadi padanya. Gelombang-gelombang. Zhao Feng menghela napas dan tenang. Dia membutuhkan jawaban yang dikonfirmasi apakah dia masih hidup atau tidak. Ini bukan hanya keinginannya, itu juga Floating Lake City Lord. Di lautan tanpa batas, kapal hantu mempertahankan kecepatan tinggi saat melewati udara. Karena Yuan Qi di lautan tanpa batas sangat redup, tekanan dari surga dan bumi sangat kecil, artinya kecepatan seseorang setidaknya 10 kali lebih cepat daripada di daratan. Meskipun begitu, kapal hantu masih membutuhkan sekitar 2 atau 3 bulan untuk mencapai zona pulau tempat Sky Qin Suci Palace berada. Di dalam kapal, Zhao Feng dan rekan-rekannya mulai mengatur rampasan perang. Zhao Feng sendiri mengambil setengah dari kekayaan. Di antara para korban, Dewa Bintang Langit Iblis adalah yang terkaya. Dia memiliki 7 atau 8 senjata kelas bumi tingkat puncak, serta beberapa harta warisan yang langka. Rumput pembentuk jiwa 7 bintang, ginseng kayu berusia 10.000 tahun, Cloud Abyss True Fruit. Zhao Feng menemukan bahwa beberapa item membantu dia. Rumput pembentuk jiwa 7 bintang secara khusus dapat mempercepat laju di mana jiwa berevolusi, dan bahkan dapat menyembuhkan jiwa. Tidak heran Dewa Bintang Langit Iblis begitu tidak rela, senyum muncul di wajah Zhao Feng. Menjadi raja tertua di zona Pulau Naga Merah dan ahli nomor 1 dari Demonic Dao, tidak sulit untuk menebak bahwa Dewa Bintang Setan Langit akan menggunakan 3 item ini untuk menerobos ke peak tier raja dan buat fondasi untuk menjadi Kaisar Realm Void God. Ginseng kayu berusia 10.000 tahun dan buah sejati awan abis dapat keduanya meningkatkan True Yuan dan kultivasi seseorang. Meskipun poin utama dari Void God Realm adalah untuk mengembangkan jiwa, core kristal masih akan berkembang. Selanjutnya, domain spasial normal menggunakan dimensi Yuan sejati sebagai sumber kekuatan. Zhao Feng baru saja mencapai alam Dewa Void, dan Yuan sejati di kristal core-nya sebesar danau. Namun, ini baru permulaan. Ketika kultivasi seseorang mencapai puncak Void God Realm, dimensi Yuan sejati mereka akan berubah menjadi lautan. The Sky Star Demonic Lord juga memiliki Blood Demon King Pearl padanya, yang sangat membantu bagi mereka yang mengembangkan teknik penguatan tubuh dari Demonic Dao. Anak demigod memohon untuk mutiara ini, dan Zhao Feng tidak mengolah setan Dao, jadi dia tidak benar-benar peduli. Selama 2 atau 3 bulan ke depan, keempatnya mulai mencerna kekayaan yang dijarah dan meningkatkan kekuatan mereka. Namun, hanya ada sejumlah kecil harta yang membantu Zhao Feng. Zhao Feng pertama kali menggunakan ginseng kayu berumur 10.000 tahun, rumput pembentuk jiwa 7 bintang, dan buah sejati awan langit. Ini semua sumber daya yang akan menciptakan dasar yang kuat bagi Dewa Bintang Iblis Sky untuk menerobos ke seorang kaisar. Zhao Feng hanya menggunakan 1,5 bulan untuk sepenuhnya mencerna ketiga harta karun teratas ini. Rata-rata, dia menggunakan setengah bulan untuk mencerna masing-masing. Rumput pembentuk jiwa 7 bintang membuat jiwa Zhao Feng sedikit lebih kental, tetapi bahkan sedikit pun sulit bagi Zhao Feng pada saat ini. Setelah semua, jiwanya terus-menerus diperkuat oleh petir tribulasi dewa, teknik 10.000 pikiran ilahi, dan aura realem mimpi kuno. Kekuatan jiwanya tidak terlalu jauh dari kaisar, dan setelah menggunakan rumput pembentuk jiwa 7 bintang, jiwanya hampir sebanding dengan milik kaisar. Ginseng kayu berusia 10.000 tahun dan buah sejati awan abis telah sangat memperluas dimensi Yuan sejatinya. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng baru saja mencapai alam Dewa Void belum lama ini, dia mungkin akan bisa menembus ke tahap tengah alam Dewa Void dalam beberapa bulan,
Tapi sejak itu yayasan belum cukup kuat, dia tidak bisa menggunakan dua harta ini untuk menerobos. Meskipun dia belum menerobos, setelah menggunakan kayu ginseng berusia 10.000 tahun dan buah sejati awan, yayasannya tidak jauh lebih lemah daripada petani Void God Realm tahap awal yang lebih tua. Aku masih memiliki beberapa buah roh dari alam mimpi kuno, jadi aku mungkin bisa mencapai alam dewa Void tahap menengah dalam waktu setengah tahun. Zhao Feng tidak khawatir. Tujuan yang paling penting adalah tetap fokus pada God Tribulation Lightning dan meningkatkan kekuatan aktualnya, dan teknik bertarung dapat meningkatkan kekuatannya tercepat dalam waktu sesingkat mungkin. Sampai sekarang, Zhao Feng memiliki 100 gumpalan Dewa Kesusahan Petir. Meskipun mereka masing-masing hanya gumpalan, total 100 tidak bisa diremehkan. Teknik jiwa Zhao Feng memiliki unsur petir tribulasi dewa, dan bahkan petir angin penghancur Scarlet-nya memiliki simbol samar petir tribulasi dewa. Sekarang setelah petir kesusahan dewa tercetak di jiwanya, itu jauh lebih mudah untuk dipahami daripada sebelumnya. Warna sedikit merah keemasan juga mulai muncul di Scarlet Destruction Wind Lightning milik Zhao Feng. Warisan petir anginnya tidak maju menuju emas murni lagi. Wind Lightning merah Kirmizi harus menjadi level tertinggi dari Wind Lightning Inheritance. Saat itu, Wind Lightning Emperor Wind Lightning Inheritance dapat mencapai emas gelap batas Golden Lightning Golden. Zhao Feng sudah mulai melampaui Wind Lightning Inheritance karena aura realem mimpi kuno. Dia bisa menstabilkan bentrokan antara api dan petir jauh lebih baik, dan karena itulah Zhao Feng mampu mendorong Scarlet Destruction Wind Lightning ke tingkat lain. Setelah saya menyelesaikan petir angin penghancur Scarlet Gold, kekuatannya akan melampaui petir angin penghancur emas Kaisar Emas Petir. Zhao Feng mengkonfirmasi jalannya. Perbedaan utama antara dia dan Kaisar Petir Angin adalah budidaya. Jika Zhao Feng memiliki kultivasi Wind Lightning Emperor, dia tidak perlu takut dengan Kaisar Maut. Di dalam kapal hantu, setelah menerima sejumlah besar sumber daya, demigod anak, kucing pencuri kecil, dan pemimpin divisi tulang semua maju dengan mantap. Hanya sejumlah kecil sumber daya terbaik dari medan perang bintang 2 yang dapat membantu Zhao Feng dan demigod anak pada saat ini. Sumber daya menengah ke atas terutama diberikan kepada pemimpin divisi kerangka atau digunakan untuk meningkatkan kekuatan Ghost Core Curse Array. Sebagian besar mayat hantu terkutuk sekarang di Grid Origin Core Realm. Zhao Feng sesekali akan memasuki alam mimpi kuno dan membunuh beberapa hewan besar dan menggunakan daging mereka untuk memberi makan mayat-mayat hantu. Potensi mayat-mayat hantu terkutuk ini telah meningkat secara dramatis setelah mendapatkan garis keturunan ras ribu tulang hantu yang layu dan daging dari alam mimpi kuno. Zhao Feng menebak bahwa batas saat ini dari mayat hantu adalah tingkat raja setengah langkah, dan jika mereka bisa membunuh cukup banyak raja yang sebenarnya, ada kemungkinan kecil mereka bisa menjadi raja. Kembali di Heaven's Legacy City, garis keturunan ras kuno telah terdeteksi di Zhao Feng dan mayat-mayat hantu terkutuk, secara dramatis menurunkan harga yang harus mereka bayar untuk memperkuat garis keturunan mereka. Dia curiga bahwa ini terkait dengan alam mimpi kuno. Waktu berlalu dengan cepat, dan kapal hantu itu melewati zona pulau satu demi satu. Mereka semakin dekat ke Sky King Suci Palace. Masih ada 1 bulan lagi. Zhao Feng tiba-tiba membuka matanya suatu hari. Pemimpin divisi kerangka telah menembus ke puncak Grid Origin Core Realm, dan itu tidak jauh dari tingkat raja setengah langkah. Perubahan aura menarik perhatian kedua Zhao Feng dan demigod anak, tetapi keduanya tidak benar-benar peduli dan terus berkultivasi. Zhao Feng mencoba meningkatkan kekuatannya dengan segala cara yang mungkin. Anak demigod itu sama, dan dia belajar berbagai teknik rahasia yang dia miliki dalam kehidupan sebelumnya untuk memulihkan kekuatannya. Dalam waktu 1 bulan terakhir, Zhao Feng fokus pada pembangunan Wind Lightning Domain dan memahami flash spasial sayap petir. Dia mulai memahami flash spasial petir sayap, dan kecepatannya meningkat secara dramatis. Zhao Feng sudah punya rencana tentang bagaimana membentuk Wind Lightning Domain kembali di Tanah Suci Bajak Laut, tetapi Mystic Ice Domain-nya telah terbentuk sebelumnya karena garis keturunan baru. The Mystic Ice Domain adalah domain yang muncul secara alami dengan garis keturunan ras S skala S, dan itu bisa dibentuk hanya dengan sedikit pemahaman. Zhao Feng merasa bahwa efek penyegelan dari Mystic Ice Domain lebih baik dan lebih mudah dibentuk dibandingkan dengan Wind Lightning Domain. Sekarang Zhao Feng telah menembus ke alam Dewa Void dan dimensi Yuan sejatinya telah berkembang, tidak ada lagi hambatan dalam menciptakan Wind Lightning Domain.
Alasan mengapa saya tidak bisa membentuk Wind Lightning Domain di masa lalu adalah karena kultivasi saya belum mencapai ranah Dewa Void. Zhao Feng mengerti dan mulai membentuk garis besar domain petir anginnya tanpa kesulitan. Setengah bulan kemudian, Wind Lightning Domain Zhao Feng akhirnya terbentuk. The Wind Lightning Domain didasarkan pada Wind Lightning Inheritance, dan menggunakan dimensi Yuan sejati sebagai sumbernya. Jika Zhao Feng ingin mengubah kultivasinya di masa depan, maka Wind Lightning Domain akan hilang. Weng gelombang-gelombang, ribuan baut kilat mulai muncul di sekitar kapal hantu, membentuk domain spasial yang menghasilkan badai yang mengerikan. Zhao Feng mengklasifikasikan domain spasial ini sebagai domain ofensif. Selama dia mengirim pukulan, Wind Lightning Domain akan berkumpul bersama dan menggandakan kekuatannya. Wind Lightning Domain, ini adalah domain spasial ketiga Zhao Feng sudah, gelombang muncul di hati anak demigod. Betul, Zhao Feng sekarang telah menyelesaikan 3 domain spasial. Dao of the Soul, Illusion Maze Domain. Bloodline, Domain S Mystic. Teknik budidaya, Wind Lightning Domain. Tidak terbayangkan bahwa Void God Realm King tahap awal mampu membentuk 3 domain spasial. Tentu saja, 2 yang pertama secara teknis adalah domain yang datang secara alami kepadanya. Hanya Wind Lightning Domain yang benar-benar membuat Zhao Feng berusaha keras untuk membuatnya. Saya ingin tahu apa efek dari 3 domain yang tumpang tindih akan. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit berharap. Setengah bulan kemudian, kapal hantu akhirnya tiba di zona Pulau Suci Gan. Menurut peta, Sky Secret Kin Palace terletak di sini. Bab 732 Langit Suci Kin Palace 2. Tuan, kita sudah memasuki zona Pulau Suci Gan dan akan tiba di Istana Langit Suci Kin segera, pemimpin divisi tulang melaporkan saat dia mengendalikan kapal hantu. Pada saat yang sama, itu membingungkan, mengapa Zhao Feng ingin datang ke sini. Zhao Feng tidak pernah mengatakan apapun tentang alasannya. Zhao Feng menyapu tangannya dan menciptakan layar air dan es yang mengungkapkan peta zona pulau ini. Zona Pulau Suci Gan sangat besar, 2 kali lipat ukuran zona Kepulauan Tianlu. Ada banyak kekuatan di sini, dan ada banyak warisan Dao of Entertainment. Menurut informasi dari 10.000 tahun yang lalu, ada 5 atau 6 sekte bintang 2 di sini. Dan Sky Secret Kin Palace adalah puncak sekte bintang 2 dari Dao of Entertainment. Mata Zhao Feng berbinar ketika ia mulai berpikir. Sebuah sekte puncak bintang 2 yang berspesialisasi dalam Dao of Entertainment. Ini memang tidak biasa. Dapat dikatakan bahwa tempat ini adalah awal dari Dao of Entertainment di dalam Laut Chang. Langit Suci Kin Palace adalah sekte Dao hiburan terbesar dari 10.000 tahun yang lalu. Menurut informasi, Sky Secret Kin Palace berada di pusat, Sky Kin Zone, di tempat paling populer. Tentu saja, semua informasi yang Zhao Feng tahu disediakan oleh Roh Suci Sein Ungu, jadi itu sudah ketinggalan zaman. Dia tidak bisa mengkonfirmasi apakah Sky Kin Suci Palace masih di Sky Kin Zone atau tidak. Beberapa hari kemudian, cahaya biru, merah, dan ungu muncul di depan. Pulau-pulau itu berbentuk kin, dan gunung-gunung serta danau di dalamnya bisa terlihat samar. Aura yang diberikan pulau-pulau ini sangat damai, seolah-olah ada kicauan burung dan burung-burung bermain. Itu tidak seperti tempat lain yang dipenuhi dengan aura kacau dan beragam, seperti benua bunga azure. Itu benar, ini harusnya tempatnya. Zhao Feng samar-samar menganggukkan kepalanya. Aura dari tempat ini tampaknya berasal dari Dao of Entertainment, yang berbeda dari kekuatan normal. Suara mendesing. Kapal hantu melewati penghalang menuju pedalaman dan menyebabkan percikan api terbang di permukaan kapal. Ada penghalang tak terlihat mengelilingi pulau manapun, dan seseorang harus mencapai setidaknya Lord Rank sejati untuk menjelajah ke dunia luar. Oleh karena itu, siapapun yang dapat melakukan perjalanan di laut tanpa batas adalah seorang ahli, dan itu normal untuk melihat orang-orang di Origin Core Realm. Setelah mencapai pedalaman, kecepatan kapal hantu menurun secara dramatis karena tekanan dari udara dan banyak faktor lainnya. Ukuran zona Sky Kin adalah 2 atau 3 kali lebih besar dari benua bunga azure, dan Zhao Feng masih perlu mencari tahu lokasi yang tepat dari Sky Kin Secret Palace. Terlebih lagi, kebanyakan orang mungkin tidak tahu di mana itu. Misalnya, ketika Zhao Feng kembali ke keluarga Zhao, dia bahkan tidak tahu ada dunia kultivasi di sana. Dan ketika dia bergabung dengan klan rusak bulan, dia tidak tahu lokasi 10 klan besar. Akan lebih baik untuk menemukan seorang kultivator setidaknya di alam roh sejati dan bertanya kepada mereka,
Zhao Feng memutuskan dan menggunakan akal ilahinya saat ia menuju ke arah aura yang lebih kuat. Kecepatan Zhao Feng dan kapal hantu pasti tidak akan secepat ketika mereka berada di lautan tanpa batas, tapi itu masih tidak terlalu buruk. Setengah hari kemudian, setelah melewati beberapa hutan dan danau, gangguan Yuan Qi dari depan menjadi lebih kuat. Sens ilahi Zhao Feng mendarat di pulau yang indah. Ada banyak aura manusia di sini, dan banyak dari mereka telah mencapai alam roh sejati. Beberapa bahkan telah mencapai origin core realm. Selanjutnya, Zhao Feng melihat banyak pembudidaya Dao of Entertainment. Ini adalah tempat, Zhao Feng mengungkapkan tatapan riang dan terbang ke arah itu. Karena kapal hantu agak eye-catching, Zhao Feng menempatkan pemimpin divisi tulang dan kapal itu. Suara mendesing. Zhao Feng berubah menjadi busur petir dan menuju ke pusat pulau. Karena aura realisme Dewa Void terlalu kuat dan mengejutkan, Zhao Feng membatasi kultivasinya ke alam inti asal. Namun, bahkan kemudian, ahli origin core realm disebut penguasa pedalaman. Pada saat ini, ada perjamuan skala besar terjadi, dan sebagian besar peserta adalah pemuda yang berada di alam roh sejati. Seperti yang diharapkan dari Dao of Entertainment Meeting yang berlangsung 10 tahun. Semua pemuda top di zona pulau yang mengolah Dao of Entertainment berkumpul di sini. Petik 2. Meskipun kita tidak memiliki hak untuk berpartisipasi, sudah jarang kita bisa menonton. Gumaman rendah terdengar dari kerumunan luar. Ada lapangan terbuka yang sangat besar di tengah-tengah pertemuan itu, dan ada area tempat duduk di sekitar lapangan. Di tengah-tengah lapangan ada dua panggung besar, masing-masing panjang 5 km dan beberapa kilometer terpisah. Pada saat ini, ada seorang gadis berkulit hitam dan seorang gadis anggun di setiap panggung. Gadis berbaju hitam meniup seruling dan mengirimkan gelombang suara bergelombang seperti tornado ke arah gadis di seberangnya. Gadis lainnya dengan tenang memegang kecapi dan mengirimkan getaran melingkar berwarna-warni yang menghalangi serangan itu. Dao of Entertainment Meeting. Zhao Feng melayang di awan dan menyaksikan Dao of Entertainment Meeting di bawah ini. Semua peserta setidaknya di True Mystic Rank, dan bahkan ada sejumlah kecil origin core realms. Sepertinya para jenius ini berasal dari kekuatan bintang 1 dan 2. Setelah beberapa pertempuran, gadis hitam tidak punya cukup energi. Dia batuk darah karena serangan suara cepat gadis itu. Baik, seperti yang diharapkan dari murid inti dari Six Skin Palace. Setelah pemenang diputuskan, suara kutukan dan sorakan terdengar. Namun, sebagian besar tatapan mereka masih beralih ke tiga jenius core realm di tribun. Ketiganya adalah keajaiban di Dao of Entertainment, dan ada satu laki-laki dan dua perempuan. Aula suara mistik, Six Skin Palace, Sky Secret Kin Palace, tiga murid kepala. Ketiganya menjadi pusat perhatian. Laki-laki itu tenang dan tampan sementara dua wanita memiliki aura yang elegan, seolah-olah mereka cantik dari dalam lukisan. Pemuda di pusat memegang kin, dan hanya dengan pandangan sekilas akan mencuri jiwa seseorang. Salah satu gadis berpakaian putih lengkap, dan rambutnya begitu panjang hingga mencapai tanah. Dia memiliki aura yang sangat elegan dan tampak seperti dewi dari sebuah gambar. Aura dan penampilan jenius ini yang mengolah Dao of Entertainment tidak tertandingi, dan para pria yang hadir tidak dapat menyembunyikan cinta dan keterkejutan mereka. Qin Xin, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berseru di awan saat dia melihat wanita itu. Gadis putih itu memiliki aura Dao of Entertainment yang tenang dan elegan yang sesuai dengan sosok dalam ingatannya. Dalam pertarungan barusan, Yuer menang karena keberuntungan. Saya harap Dewi Snowkin dapat memberikan 1 atau 2 poin. Wanita anggun yang menang itu tersenyum, dan meskipun nadanya sangat hormat, ada sedikit kedinginan di matanya. Zhao Feng bisa melihat bahwa kekuatan dan taktik wanita anggun ini sedikit melebihi gadis hitam, dan dia telah mencapai puncak True Lord Rank. Lin Yuer, lagu Sixteen Nine Sounds Anda baru saja dikuasai sedikit, dan bagaimana Anda menggunakan Hollow Mystic Sounds Anda masih sedikit kurang. Suara yang disebut Dewi Snowkin sangat lembut. Hanya suara saja yang sepertinya menciptakan gambar aliran yang mengalir. Dia bahkan menggabungkan Dao of Entertainment ke dalam suaranya dan terhubung dengan surga dan bumi. Ekspresi wanita anggun yang sedikit menantang berubah secara dramatis. Dia menatap mata Dewi Snowkin dan melihat bahwa mereka sangat jernih seperti bulan, dan dia memiliki kemampuan untuk melihat ke dalam hatinya. Ini membuatnya merasa bersalah. Menjadi murid inti nomor 2 dari Istana 6 Qin,
dia awalnya ingin menantang Li Shuei dan menguji kekuatannya, tetapi penguasaan yang terakhir dari Dao of Entertainment telah mencapai tingkat yang luar biasa. Li Shuei tidak hanya membuatnya jatuh ke dalam kondisi mistik, itu hanya dengan kalimat. Penguasaan Li Shuei terhadap Dao of Entertainment telah mencapai tingkat seperti itu. Setiap senyum, napas, dan aksinya memancarkan kekuatan hiburan, dua keajaiban lainnya tertegun. Li Shuei ini disebut jenius nomor satu dari Sky Secret Kin Palace selama beberapa ribu tahun terakhir. Penampilannya telah membawa harapan ke Sky Kin Suci, yang telah melemah, dan dia dikenal sebagai harapan sektenya. Diskusi pecah di bawah ini. Hanya beberapa kata dari Li Shuei membawa gelombang kejutan ke Dao of Entertainment Meeting karena bakatnya hanya rumor sebelumnya. Dua keajaiban lain dari Dao of Entertainment terdiam untuk waktu yang lama. Li Shuei. Jadi, dia bukan Qin Xin. Zhao Feng menyaksikan pertempuran yang terjadi di bawah. Dao of Entertainment Meeting mirip dengan Genius Summit atau True Dragon Gathering. Itu adalah tempat di mana para jenius Dao of Entertainment berdebat dan berinteraksi satu sama lain, dan gadis bernama Li Shuei adalah murid kepala langit suci Qin Palace. Penguasaan Qin dan kultivasinya melampaui semua orang yang hadir. Seiring waktu berlalu, lebih banyak petunjuk dan ulasan diberikan. Li Shuei juga berdebat 2 kali, dan sentuhan lembutnya pada Qin tampaknya beresonansi dengan kekuatan surga dan bumi. Bahkan pria tampan, salah satu dari 3 keajaiban lainnya, tidak mampu bertahan lebih dari 10 napas di depan Li Shuei. Luar biasa, Small Origin Core Realm yang sangat terlambat dapat menggunakan kekuatan Qin untuk melepaskan kekuatan pertempuran yang sebanding dengan Sovereign Lord. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi bersorak. Alasan mengapa dia tinggal adalah karena Li Shuei memiliki aura yang mirip dengan Liu Qinxin, dan bahkan penampilannya mirip. Dia berasal dari Sky Secret Kin Palace, dan dia 40-50% mirip dengan Qinxin dalam hal aura dan penampilan, tapi Qinxin tidak ada di sini, alis Zhao Feng mengerut. Dia telah memindai sens ilahinya di tempat itu tetapi tidak menemukan Liu Qinxin, dan ini membuat hatinya menjadi dingin. 7 tahun ke depan, jika Liu Qinxin berada di Sky Secret Kin Palace sepanjang waktu, dia pasti akan bisa berpartisipasi dalam Dao of Entertainment Meeting dengan bakatnya, dan dia bahkan mungkin salah satu dari 3 keajaiban. Namun, sens ilahi Zhao Feng menutupi seluruh area dan tidak menemukan aura Liu Qinxin. Bab 733 Langit Suci Kin Palace 3. Zhao Feng menyaksikan seluruh pertemuan dari atas tanpa pergi karena dia ingin menemukan jejak Liu Qinxin. Dao of Entertainment Meeting mulai berakhir, dan Li Shuei menjadi protagonis dari pertemuan tersebut. Penguasaannya atas Qin melampaui semua jenius dari beberapa generasi zona Pulau Suci Gan. 2 keajaiban lainnya di zona Pulau Suci Gan bahkan tidak mampu bertahan lebih dari 10 napas melawannya. Bahkan beberapa generasi tua yang hadir merasa tidak berharga. Dia bahkan lebih menakutkan daripada rumor. Li Shuei ini dinamai sebagai jenius top dalam beberapa ribu tahun terakhir dari Sky Kin Suci Palace, dan dia mungkin masih memiliki trik tersembunyi. Petik 2. Gadis ini memiliki nasib menghidupkan kembali langit suci Kin Palace. Para ahli lain dari generasi yang lebih tua sedikit khawatir. 10.000 tahun yang lalu, langit suci Kin Palace adalah puncak sekte bintang 2 yang pernah memasuki Floating Dream Sacred Land. Tetapi beberapa ribu tahun kemudian, sekte 2 bintang ini mulai melemah dan kehilangan statusnya sebagai penguasa. Dao of Entertainment. Banyak orang mulai pergi saat pertemuan berakhir, tetapi senyum Li Shuei menyebabkan hati banyak anak muda terseret. Beberapa jenius Dao of Entertainment akhirnya mengumpulkan keberanian mereka dan akan naik dan berbicara dengan Dewi Snowkin, tetapi tepat pada saat ini. Suara mendesing. Sebuah busur petir melintas dari langit. Siapa di sana? Dewi, hati-hati. Para jenius terdekat yang dekat dengan Li Shuei berseru. Orang itu sangat cepat, dan auranya telah mencapai Sovereign Lord Rank, tetapi dia tidak menyerang setelah mendarat. Bajingan mana yang berani memiliki rencana tidak murni terhadap Dewi Snowkin? Para jenius di dekatnya tenang dan menatap pemuda yang diselimuti oleh rasa waspada. Pemuda ini memiliki tangan di belakang punggungnya, dan dia tampan. Aura yang terpancar darinya telah mencapai Sovereign Lord Rank. Dewi Snowkin dan para jenius terdekat tidak berani melakukan apapun. Jenius dengan kultivasi tertinggi adalah Li Shuei sendiri, dan dia hanya berada di tahap kecil asal Core Realm. Siapa kamu? Alis Li Shuei sedikit berkerut, tapi dia tidak panik.
Suaranya seperti suara malaikat. Dia memeriksa pemuda ini dengan cermat. Bakat dan kultivasinya melampaui semua orang yang hadir. Terlepas dari Floating Dream Secret Land, akan sulit untuk menemukan kejeniusan seperti itu di salah satu zona pulau lainnya. Yang ini disebut Zhao Feng dan ingin membawa Lady Li Mongasing. Pemuda itu tersenyum dan sepertinya berbicara tentang situasi yang sangat normal. Mongasing, para jenius yang hadir semua terpana. Pemuda yang tidak dikenal ini ingin memukul Dewi Snowkin di siang hari bolong. Dan jika aku tidak mau, mata Li Sui setenang air. Tidak ada yang bisa melihat apa yang dia pikirkan. Kamu akan? Zhao Feng tersenyum tipis dan perlahan berjalan menuju Li Sui. Semua petunjuk mengarah ke Li Sui. Dia adalah murid kepala langit suci Qin Palace, dan jika Liu Qinxin juga di sekte, dia pasti akan tahu tentang itu. Selanjutnya, dengan bakatnya, dia kemungkinan besar memasuki Sky Secret Qin Inheritance juga. Karena ada sedikit kesamaan antara aura Liu Qinxin dan Li Sui, Zhao Feng tidak menggunakan kekuatan untuk mencari jiwanya. Li Sui tidak bisa membantu tetapi memeriksa Zhao Feng dengan rasa ingin tahu. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa pria ini tidak memiliki niat jahat. Berhenti, jangan berani-beraninya menyakiti Dewi Snowkin. Para jenius lain yang hadir meraung marah. Mereka agak protektif terhadapnya, mungkin ini adalah kesempatan bagus untuk tampil di depan Dewi. Meskipun budidaya pemuda ini kuat, mereka memiliki sekelompok jenius dan ahli generasi yang lebih tua di pihak mereka. Zhao Feng mengabaikan para jenius ini dan perlahan-lahan berjalan menuju Li Sui. Bam, 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 para jenius yang mencoba mendekatinya dikirim terbang dengan kekuatan tak terlihat dan mengeluarkan darah. Kejutan muncul di mata Li Sui. Bahkan dia tidak bisa melihat melalui Zhao Feng. Anak nakal mana yang berani menyebabkan masalah. Beberapa alam inti asal Sovereign Lord Grid muncul dari arah yang berbeda, dan salah satu dari mereka bahkan setengah langkah raja perempuan berpakaian merah. 1,5 langkah raja dan 3 asal besar Core Realm Sovereign Lord cepat terbang, khawatir bahwa Zhao Feng akan membahayakan Li Sui. Zhao Feng mengabaikan mereka dan terus berjalan perlahan menuju Li Sui. Dia bahkan mengulurkan tangan dan membuat gerakan seperti pria. Adegan ini menyebabkan perempuan berbaju merah dan para ahli dari generasi yang lebih tua menjadi marah. Bocah ini berani mengabaikan semua orang. Booming gelombang. Ketika para ahli dari generasi yang lebih tua ini mendekati Zhao Feng, kekuatan luar biasa menyelimuti mereka. Apa? Bagaimana ini mungkin? Kekuatan luar biasa. Perempuan berbaju merah dan 3 lainnya dibatasi di udara dan bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Ketakutan dan keterkejutan ditulis di mata keempat ahli, dan bidang itu menjadi sunyi senyap. Kamu, ekspresi Li Sui akhirnya berubah saat dia melihat Zhao Feng dengan tak percaya. Senior, apa yang kamu butuhkan? Untuk menyusahkan junior dari Dao of Entertainment. Perempuan berbaju merah itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, pada titik ini, setiap ahli dari generasi yang lebih tua telah berubah menjadi seperti batu dan tidak berani melakukan apapun. Saya hanya ingin berbicara dengannya, kata Zhao Feng dengan tenang. Jika senior mau, bagaimana saya berani tidak melakukannya? Li Sui menggigit bibirnya dan melirik Zhao Feng dengan mendalam dengan kepahitan dan ketidakberdayaan. Bagaimana dia bisa tidak melihat tingkat sebenarnya Zhao Feng sekarang? 1,5 langkah raja dan 3 asal besar Core Realm Sovereign Lord telah sepenuhnya dibatasi olehnya. Jika dia mau, Zhao Feng bisa membunuh mereka semua hanya dengan satu pikiran. Ayo pergi, Zhao Feng mengangguk kagum dan meraih tangan lembut Li Sui saat Magnificent Power-nya menembak mereka ke langit. Dalam sekejap mata, Zhao Feng dan Li Sui menghilang dari pandangan. Para ahli yang hadir semuanya menarik napas dingin, dan beberapa orang jenius benar-benar bingung. Void God Realm King, Sovereign Lord yang akan menyerang saat itu dipenuhi dengan kepahitan. Dan mungkin bukan raja yang normal juga. Untungnya, sepertinya dia tidak memiliki niat buruk terhadap Li Sui. Jika dia benar-benar menginginkannya, kita semua akan mati. Perempuan berbaju merah itu melihat ke arah di mana keduanya menghilang. Beberapa saat kemudian, di puncak sendirian beberapa mil jauhnya, Zhao Feng dan Li Sui berdiri berdampingan. Kamu hanya, Li Sui menarik tangannya menjauh dari tangan Zhao Feng dan wajahnya berubah menjadi warna merah yang langka. Terlepas dari kemarahan dan rasa malu, ada juga perasaan yang tak terlukiskan, dan detak jantungnya sedikit meningkat.
Tidak peduli apa, Zhao Feng adalah seorang raja, seseorang yang memandang rendah kehidupan dari atas. Tidak, gumam Zhao Feng. Pada awalnya, dia sedikit berharap bahwa penampilan dan aura Li Sui baru saja dimodifikasi dan dia sebenarnya adalah orang lain. Tetapi setelah kontak fisik, Zhao Feng mengkonfirmasi bahwa Li Sui dan Liu Qinxin adalah dua orang yang sama sekali berbeda. Lady Li, Anda berasal dari Sky Qin Suci Palace. Apakah Sky Secret Qin warisan sekte Anda terbuka 7 tahun yang lalu? Zhao Feng langsung ke intinya. Sky Secret Qin Inheritance. Li Sui berpikir sejenak. Sebelum menjawab, mungkin itu yang disebut dunia luar. 7 tahun yang lalu adalah ketika Fanlun Ancient Sound Palace dibuka. Petik 2. Fanlun Ancient Sound Palace. Ketika Zhao Feng mendengar ini, mata spiritual Tuhannya sedikit bergerak. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu juga muncul dan menyeka air liur dari mulutnya sebelum minum 2 tegukan dari botol alkohol. Kucing yang sangat imut, Li Sui hanya bisa melihat kucing kecil pencuri itu. Fanlun Ancient Sound Palace. Apa itu, dan apakah tidak ada orang dari sekte Anda yang memasukinya? Zhao Feng berkata dengan nada serius dan tahu bahwa ia berada di titik kritis. Senior, kamu bertanya begitu cepat kepadaku. Bisakah kamu menjawab salah satu milikku dulu? Li Sui bertanya balik ketika tanda kekanak-kanakan muncul di wajahnya. Wajahnya menjadi agak merah, dan dia tampak lebih menawan. Mungkin itu karena Zhao Feng sangat acuh tak acuh dan tampak sangat muda, tetapi Li Sui tidak takut padanya. Zhao Feng berhenti sejenak sebelum menjawab, silakan. Senior, berapa umurmu? Saya merasa seperti Anda bukan salah satu dari Raja Realm Void God yang berusia beberapa ribu tahun. Li Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. 24, Zhao Feng tanpa ekspresi. 24, Li Sui linglung dan wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa usia raja ini mirip dengan umurnya. Menjadi jenius nomor 1 dari Sky Qin Suci Palace selama beberapa ribu tahun terakhir, dia sangat berbakat, tetapi pemuda ini yang seusia dengannya sudah menjadi raja. Sekarang Anda dapat menjawab pertanyaan saya. Zhao Feng tersenyum dengan sedikit sombong. Li Sui menekan keterkejutan di hatinya sebelum dengan paksa menenangkan dirinya dan menjawab pertanyaan Zhao Feng. Istana suara kuno Fan Fan rupanya berasal dari era kuno Fan Universe, dan ditemukan oleh pencipta langit Qin Suci Palace puluhan ribu tahun yang lalu dan dijadikan inti dari sekte kami. Namun, bahkan pendiri, yang setengah langkah lagi memasuki Mystic Light Realm, tidak dapat mengungkap semua rahasianya. Li Sui pertama kali mulai menceritakan sejarah Fanlun Ancient Sound Palace. Zhao Feng mulai berpikir, tampaknya sangat mungkin bahwa Fanlun Ancient Sound Palace membawa Liu Qinxin pergi selama Secret True Dragon Gathering. Namun, karena warisan ini milik Dao of Entertainment dan jarang muncul, tidak ada yang memperhatikannya. Apakah ada orang luar yang memasuki Fanlun Ancient Sound Palace 7 tahun yang lalu? Zhao Feng melanjutkan. Mendengar itu Li Sui mulai berpikir. Jika Anda bertanya kepada orang lain, mungkin tidak ada jawaban, tetapi ketika saya memasuki Fanlun Ancient Sound Palace 7 tahun yang lalu, saya berada di depan semua jenius lainnya sejauh 1 mil, dan samar-samar saya melihat sosok pada 30 lantai 2. Jawaban Li Sui tidak pasti. Angka, mata Zhao Feng tertuju pada Li Sui. 7 tahun yang lalu, saya pikir itu hanya saya. Fanlun Ancient Sound Palace dibagi menjadi 49 lantai. Semakin tinggi, semakin berbakat di Dao of Entertainment. Saya melampaui semua jenius lain dari sekte pada saat itu, jadi bagaimana mungkin ada seseorang di depan saya? Li Sui menggigit bibirnya. Dia selalu berpikir bahwa itu hanya dia dan imajinasinya. Dia tidak percaya ada orang lain yang memiliki bakat dalam Dao of Entertainment yang melampaui miliknya. Karena dia tidak ingin mempercayainya, dia tidak bisa menerimanya, dan Li Sui secara naluriah berpikir itu hanya kesalahan. Mendengar di sana, Zhao Feng hampir bisa memastikan bahwa Liu Qinxin telah memasuki Fanlun Ancient Sound Palace. Bawa aku ke Sky Qin Suci Palace. Babak 734 Fanlun Ancient Sound Palace. Zhao Feng mengambil Li Sui dan terbang sejauh 10.000 mil tanpa ragu. Gunung dan danau muncul di depan. Pemandangan itu tampak seperti sesuatu dari sebuah lukisan, dan itu berisi keanggunan dan keindahan alam itu sendiri, seolah itu bukan bagian dari peradaban. Gambar tenang dan tenang ini membuat seseorang linglung, dan hati Zhao Feng yang sedikit tidak sabar menjadi tenang.
Meskipun ia mungkin telah kehilangan beberapa hal selama perjalanan kultivasinya, ia selalu bertujuan untuk berjuang untuk kebebasan dan rasa bersalah. Kami di sini, Li Shuei membawa Zhao Feng ke gunung yang penuh dengan suara Samarkin. Ini adalah Sky Qin Suci Palace, tempat yang sangat tenang yang tidak memiliki pertempuran. Mata spiritual Dewa Zhao Feng merasakan aura di sini dan akhirnya mengerti mengapa langit suci Qin Palace mulai melemah selama bertahun-tahun, dan mengapa kekuatan yang mengolah Dao of Entertainment merasa sulit untuk mencapai puncak, terlalu damai. Lingkungan yang aman seperti itu berarti lebih sedikit kompetisi dan kurang niat bertempur. Shuei, Martial Sisterly, banyak murid menyapa Li Shuei di jalan, dan beberapa melihat dengan penuh rasa ingin tahu ke arah Zhao Feng. Mata beberapa murid laki-laki tidak bisa membantu tetapi menjadi dipenuhi dengan kecemburuan saat mereka menyaksikan Zhao Feng dan Li Shuei melakukan perjalanan bahu-membahu. Regulator yang terhormat, ini adalah tamu yang diundang guru di sini, kata Li Shuei, dan anggota sekte itu dapat mendengar makna dari kata-kata Li Shuei dan pergi. Li Shuei merasa sedikit lebih tenang. Orang di sebelahnya adalah Realm King Void God. Tidak akan menyenangkan bagi siapapun jika seseorang menyinggung perasaannya. Keduanya segera tiba di depan sebuah istana yang berada di tengah-tengah teratai putih. Ketua istana dan penatua pertama berada di pengasingan, seorang pria dan wanita di depan istana menghentikan mereka. Zhao Feng mengerti situasi Sky Sacred Qin Palace dari Li Shuei. Mereka memiliki dua Void God Realm Kings, yang merupakan master istana dan penatua pertama. Keduanya juga suami istri. Pengasingan. Pasangan itu tidak berkultivasi ganda, kan? Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berpikir jahat. Seiring bertambahnya usia, dia bukan pemuda yang bodoh dan murni sejak saat itu. Dia tahu banyak tentang apa yang bisa terjadi antara pria dan wanita. Zhao Senior, Anda, Li Shuei merasa bermasalah. Master istana dan penatua pertama berada dalam pengasingan, tetapi Zhao Feng juga seorang Raja Realm Void God dan tidak diperlakukan dengan tidak hormat. Saya tidak sabar, Zhao Feng memutuskan setelah berpikir sebentar. Begitu dia tinggal di satu tempat terlalu lama, bahaya dari Pursuit of Death akan meningkat. Orang harus tahu bahwa Zhao Feng dan teman-temannya baru saja menyerbu medan perang bintang 2 belum lama ini, dan gadis dengan Eye of Destiny tidak ada di sana hanya untuk pertunjukan. Ledakan, A Magnificent Power tiba-tiba hancur menuju istana di depan, dan penghalang multiwarna muncul, membentuk lapisan perlindungan. Kamu berhenti. Ekspresi Li Shuei tidak bisa tidak berubah ketika dia merasakan kekuatan luar biasa, tapi Zhao Feng mengendalikannya dengan sangat baik dan hanya melepaskannya di area kecil, jika tidak seluruh gunung mungkin sudah hancur. Retak. Penghalang di sekitar istana mulai retak. Orang harus tahu bahwa jiwa Zhao Feng hampir setara dengan jiwa kaisar, dan niatnya juga sangat kuat. Siapa ini? Raja mana yang berani menyerang istana Qin? Teriakan seorang pria dan wanita datang dari dalam istana, dan Zhao Feng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan senyum tipis di wajahnya. Li Shuei memandang pemuda yang dikelilingi kekuatan luar biasa ini. Dengan ekspresi yang kompleks, apakah raja muda ini tidak takut menghadapi kemarahan dua raja? Suara mendesing, dua sosok yang tercakup dalam Magnificent Power muncul. Yang satu adalah kecantikan yang mulia, Tuan Istana, dan lelaki terpelajar lainnya adalah penatua pertama. Shuei, tatapan keduanya melirik bola-balik antara Zhao Feng dan Li Shuei. Sepertinya mereka damai dan tidak punya masalah satu sama lain. Kedua raja menghela nafas, tetapi mereka tidak bisa tidak curiga dengan hubungan di antara mereka. Mungkinkah Shuei telah menemukan suami raja? Tatapan keindahan itu membuat wajah Li Shuei memerah, dan dia tahu tuannya salah paham. Master istana dan penatua pertama tidak marah. Mereka pertama kali memeriksa Zhao Feng. Menjadi ahli yang mengolah Dao of Entertainment, mereka adalah orang yang damai. Lebih jauh lagi, raja ini sangat muda, dan dia menarik perhatian mereka tanpa merusak bahkan bunga. Kedua raja saling memandang dan mengkonfirmasi bahwa mereka tidak mengenal Zhao Feng. Yang ini disebut Zhao Feng, dan saya berasal dari zona suci bela diri sejati yang membutuhkan bantuan dari dua senior Sky Sacred Qin Palace, kata Zhao Feng dengan rendah hati. Tolong, kedua raja memiliki kesan yang baik tentang Zhao Feng karena dia tidak menunjukkan kesombongan. Master istana bahkan rela untuk membentuk hubungan antara Li Shuei dan Zhao Feng. Lagi pula, jarang melihat raja yang begitu muda, dan niatnya tampak bahkan lebih kuat dari mereka.
Dalam aula yang rapi, pasangan, Zhao Feng, dan Li Suei duduk. Zhao Feng langsung ke titik. Fanlun Ancient Sound Palace. Suei, Anda benar-benar melihat sosok 7 tahun yang lalu. Keduanya terpana. Fanlun Ancient Sound Palace pertama kali ditemukan oleh pendiri Sky Sacred Kin Palace dan seluruh sekte mereka dibangun di sekitarnya, dan mereka baru sekarang menyadari bahwa orang luar telah memasukinya. Itu adalah sosok wanita yang sangat cocok dengan orang yang senior Zhao bicarakan. Jika itu hanya kesalahan, bagaimana mungkin itu kebetulan seperti itu? Li Suei membenarkan. Dia telah berbicara dengan Zhao Feng sebelumnya dan mengkonfirmasi bahwa itu adalah Liu Qinxin. Tidak heran Fanlun kuno Sound Palace dibuka sendiri saat itu. Pasangan itu merasa ragu dan mulai berkomunikasi sebelum mengambil keputusan. Kita perlu mencari tahu kebenarannya. Ekspresi mereka sungguh-sungguh. Fanlun Ancient Sound Palace adalah warisan inti dari Sky Kin Suci Palace, dan entah bagaimana orang luar masuk tanpa mereka sadari. Ini membuat mereka tidak bisa tenang. Dari perspektif tertentu, bahkan bisa dikatakan bahwa ini adalah bahaya tersembunyi. Pasangan itu memutuskan untuk mencari tahu kebenaran dan memperbaiki segala kekurangan, jika ada. Kedua belah pihak memutuskan untuk bekerja sama untuk menemukan kebenaran. Zhao Feng mengangguk, pasangan itu mengerti dan tidak menolak Zhao Feng. Tujuan mereka sama. Zhao Feng ingin mengkonfirmasi apakah tunangannya masih hidup atau mati sementara pasangan itu ingin memeriksa apakah ada yang salah dengan warisan inti mereka. 1 jam kemudian, pasangan itu telah mengumpulkan eselon atas dari Sky Sacred Kin Palace, dan penatua terlemah yang berpartisipasi dalam pertemuan itu berada di puncak Great Origin Core Realm. Ini karena mereka akan memasuki warisan dengan cara yang tidak biasa dan, secara teori, bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh pendiri. Kesembilan penatua perlu memilih untuk memberikan keadilan. Setelah mengetahui betapa pentingnya masalah ini, kesembilan sesepuh menyerahkan suara mereka. Orang luar memasuki warisan mereka tanpa ada yang tahu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka toleransi. Eselon atas segera tiba di depan area terbatas. Di depan mereka ada jurang yang tertutup kabut. Mata kiri Zhao Feng samar-samar bisa melihat istana misterius besar dengan 49 lantai yang tertutup kabut-kabur. Dia juga bisa melihat bahwa istana suara kuno berbentuk bundar, dan bagian tengahnya harus kosong. Garis keturunan 10.000 ras kuno Zhao Feng dan mata spiritual Tuhan keduanya bergerak sedikit. Meskipun Fanlun Ancient Sound Palace diblokir oleh lapisan arai, Zhao Feng masih bisa merasakan aura kuno yang mirip dengan realem Dream Realm yang memancar darinya. Zhao Feng secara naluriah merasa bahwa Fanlun Ancient Sound Palace bukanlah sesuatu yang bisa dikontrol oleh Langit Suci Kin Palace. Pendiri Sky Sacred Kin Palace setengah langkah ke Mystic Light Realm dan bahkan kemudian tidak dapat mengetahui rahasianya. Weng gelombang-gelombang, pasangan dan beberapa tetua melambaikan bendera arai, menyebabkan kabut memudar dan mengungkapkan bentuk Fanlun Ancient Sound Palace. Meskipun kabut telah memudar, istana masih buram, tetapi aura kuno menjadi lebih kuat dan membuat semua orang merasa seolah-olah mereka adalah semut yang menatap raksasa. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pasangan ini memimpin beberapa anggota eselon atas, serta Zhao Feng dan Li Suei, ke dalam jurang. Ada total 9 orang dan, selain Li Suei, yang terlemah dari mereka telah mencapai puncak Great Origin Core Realm. Pasangan dan Zhao Feng, total 3 raja, kemudian mulai dengan paksa membuka Fanlun Ancient Sound Palace. Meskipun sekte mengendalikannya, membukanya dengan paksa masih sulit. Pada saat itu, kekuatan luar biasa dari 3 raja bergabung menjadi token perak khusus di depan Fanlun Ancient Sound Palace. Weng gelombang-gelombang, token perak mulai bergetar sebelum perlahan-lahan terbang ke langit. Pada saat yang sama, booming gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Pintu logam perak dari Fanlun Ancient Sound Palace mulai terbuka. Setiap sedikit semakin tinggi token naik, semakin jauh pintu akan terbuka. Pintu tiba-tiba berhenti ketika sepertiga dibuka, karena sepertiga bisa dengan mudah masuk 1 orang. Pergi, suara mendesak pasangan itu terdengar. Suara mendesing. Zhao Feng berubah menjadi kilatan berwarna merah tua yang melesat ke Fanlun Ancient Sound Palace. Pasangan itu kemudian mengambil Li Suei dan mengikutinya. Setelah mereka datang para penatua. Di dalam lantai pertama Fanlun Ancient Sound Palace, di bawahnya ada tangga yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai gambar di dinding. Adegan aneh mulai muncul. Gambar-gambar di dinding mulai melompat di depan mereka,
dan mereka bahkan bisa mendengar suara-suara. Langkah kaki Zhao Feng mulai melambat saat dia bertemu dengan kekuatan yang menolak. Bab 735 Penampilan. Gambar-gambar di dinding tampak melompat dan muncul di beberapa halaman di depan. Beberapa wanita dalam pakaian kuno menari ketika suara Qin dimainkan bersama mereka, menciptakan lingkungan yang damai dan tenang. Di kedua sisi nyanyian dan tarian ada beberapa pejabat dan seorang raja. Sulit untuk membedakan antara kenyataan dan ilusi. Semua orang tersenyum dan berbicara dengan sempurna. Zhao Feng sedikit terkejut. Dia merasakan kekuatan resistif ketika dia mencoba untuk melangkah maju. Gambar-gambar yang muncul dari dinding tampaknya memiliki kekuatan nyata. Suara nyanyian dan pejabat yang hadir memiliki kemampuan untuk mengubah kenyataan. Tentu saja, sedikit perlawanan ini tidak bisa menghentikan Zhao Feng. Namun, masalahnya adalah ini hanya lantai pertama. Sulit membayangkan kekuatan macam apa yang dimiliki lantai atas. Hanya hiburan dalam hidup, Li Sui tersenyum tipis dan menunjuk dengan jarinya, menyebabkan semua gambar memudar. Langkah-langkah ke lantai 2 muncul, dan Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi kagum. Tarian dan nyanyian yang dapat memengaruhi realitas dengan mudah diurus oleh seseorang yang mengolah Dao of Entertainment. Jika itu adalah orang lain yang tidak mengerti Dao of Entertainment, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melewatinya. Karena pembukaan ini bukan pembukaan normal, tidak akan ada hadiah di akhir setiap lantai, atau warisan, gumam seorang penatua. Ketika Fanlun Ancient Sound Palace dibuka secara normal, para jenius yang melewati sejumlah lantai tertentu akan diberikan penghargaan masing-masing. Beberapa mungkin sudah harta sementara, yang lain mungkin teknik atau pemahaman. Beberapa bahkan akan mendapatkan warisan dari berbagai ahli yang mengolah Dao of Entertainment. Namun, karena ini bukan bukaan normal, tidak akan ada yang seperti itu. Karena tidak ada hadiah, hanya satu orang yang harus melewati panggung dan semua orang akan lewat, Tuan Istana mengangguk. Tujuan mereka hanya untuk menemukan di mana kelemahan Fanlun Ancient Sound Palace berada. Setelah memasuki lantai 2, gunung-gunung yang tertutup kabut muncul dari dinding, dan suara alam datang dari segala arah. Raungan harimau yang kuat datang dari kedalaman gunung dan menyebabkan pakaian Zhao Feng mengepak di sekitarnya. Perlawanan di sini jauh lebih kuat dari lantai sebelumnya, dan ini masih di bawah kenyataan bahwa Zhao Feng telah mencapai alam Dewa Void. Jika ada jenius di bawah alam Dewa Void, jiwa mereka akan terguncang. Raungan harimau yang sangat kecil. Li Sui melayang ke depan, dan citra di depan mereka mulai hancur sebelum bahkan sepenuhnya terbentuk. Selama seseorang memahami aspek tertentu dari Dao of Entertainment di setiap lantai, mereka bisa lewat. Semua ini digunakan untuk menguji penantang, tetapi Zhao Feng merasa seolah-olah gambar di dinding bukan hanya ilusi sederhana. Li Sui dengan mudah melewati 10 lantai pertama. Dia sangat berbakat di Dao of Entertainment, dan dia telah mencapai lantai 32 7 tahun lalu. Kecepatannya mulai melambat sedikit setelah lantai 15. Passing bergantung pada pemahaman dan penguasaan Dao of Entertainment, bukan kultivasi. Zhao Feng menyimpulkan, jika tidak Liu Qinxin tidak akan mencapai lantai 32 atau lebih tinggi 7 tahun lalu. Di lantai 20, binatang buas kuno merayap keluar dari dinding satu demi satu, dan masing-masing aura mereka mampu mendominasi True Lord Rank. Li Sui sekarang perlu benar-benar menyerang. Dia membuka mulutnya, dan suara malaikat melewati udara dan menghancurkan binatang buas ini menjadi debu. Di lantai 28 Fanlun Ancient Sound Palace, ada seorang lelaki tampan berpakaian putih duduk di depan gunung dan dengan lembut menyentuh Qinnya ketika dia mendengarkan suara air terjun. Pria putih itu tersenyum ketika dia melihat ke arah kelompok itu. Void God Realm King. Meskipun pria berkulit putih telah menyembunyikan auranya, Zhao Feng sangat terkejut. Para tamu dari jauh, mengapa tidak memainkan lagu dan menikmati pemandangan bersamaku? Suara pria itu mengeluarkan perasaan tenang. Biasanya, Li Sui akan naik untuk memainkan lagu dan minum dengan laki-laki, memenangkan niat baiknya. Kultivasi pria ini telah mencapai alam Dewa Void, sehingga para penantang biasanya tidak akan mampu menerobos paksa. Mata Zhao Feng berbinar. Li Sui baru saja akan naik ketika dia dihentikan oleh Zhao Feng. Dia dan pasangan itu mengungkapkan ekspresi bingung. Zhao Feng berjalan dan mengirimkan pukulan ke arah pria berkulit putih. Ledakan. Pukulan ini berisi kekuatan luar biasa Zhao Feng dan juga domain ganda dari domain ilusi labirin dan domain petir angin. Kamu,
Pria putih berteriak ketika dia dikirim terbang dan batuk darah oleh tangan Zhao Feng. Suara mendesing. Pria dan ilusi lainnya kembali ke dinding. Ini menghemat lebih banyak waktu. Zhao Feng bertepuk tangan dan memberi sinyal pada Li Sui untuk terus berjalan. Kesulitan panggung menjadi semakin sulit setelah lantai 30. Misalnya, ada naga jahat legendaris yang dipenjara di lantai 33, dan aura kuat dari garis keturunan naga membuat hati kelompok itu bergetar. Hanya garis keturunan ras mistik skala Zhao Feng yang tetap tidak terpengaruh. Ledakan, penjara yang membatasi naga jahat mulai bergetar, dan mungkin tidak akan bisa bertahan lebih dari setengah nafas. Ini adalah keturunan lemah dari ras naga sejati yang legendaris. Demigod anak itu muncul dan menatap naga hitam jahat itu. Meskipun itu hanya keturunan yang lemah, itu masih memiliki kekuatan pertempuran yang sebanding dengan Kaisar Realem Dewa Void hanya dengan menggunakan tubuh fisiknya yang kuat. Saya dikalahkan di lantai ini terakhir kali, tetapi saya bertemu dengan binatang buas kuno 7 tahun yang lalu, kata Li Sui. Lantai ini sangat sulit dilewati, mereka perlu menghibur naga dengan kekuatan Dao of Entertainment. Zhao Feng bisa melihat itu, meskipun naga itu kuat, itu tidak terlalu cerdas. Meskipun begitu, menenangkan naga dan membuatnya kembali ke dinding adalah tugas yang merepotkan. Dibandingkan dengan 7 tahun yang lalu, penguasaan Li Sui saat ini terhadap Dao of Entertainment dengan mudah jauh lebih besar. Dia berjalan ke penjara dan melepaskan aura yang tenang dan damai, lalu mulai menari dan bernyanyi. Tatapan naga jahat tertarik pada Li Sui, dan emosinya yang kacau akhirnya mulai tenang. 4 jam kemudian, naga jahat itu tertidur, dan pemandangan kembali ke dinding. Ketika mereka mendekati lantai 40, kesulitannya menjadi 10 kali lebih besar, dan Li Sui tidak mampu menaklukkan lantai bahkan dengan pemahaman dan penguasaannya terhadap Dao of Entertainment. Untungnya, bukan hanya dia yang memasuki Fanlun Ancient Sound Palace, ada juga Master Istana dan Penatua pertama. Di lantai 40, seorang lelaki tua dengan janggut panjang muncul di bukit dan memberi mereka 3 pertanyaan aneh yang tidak hanya menguji Dao of Entertainment mereka tetapi juga beberapa teori tentang destiny. Bahkan pasangan langit suci Qin Palace terganggu oleh tahap ini. Zhao Feng dan Demigod anak keduanya tidak dapat melihat melalui aura orang tua itu. Pada titik ini, tahapan Fanlun Ancient Sound Palace tidak hanya dianggap sebagai Dao of Entertainment, mereka juga menganggap filosofi dan destiny. Untungnya, mereka tidak perlu hanya mengandalkan satu orang. Li Sui dan pasangan itu menjadi kekuatan utama sementara kucing kecil pencuri dan Demigod membantu. Kucing kecil pencuri itu dapat ilahi sedikit dan mendukung mereka, sedangkan anak Demigod telah mencapai tingkat tinggi inten dan telah mengalami kesengsaraan dan kebangkitan Tuhan melalui darah, sehingga pemahamannya tentang kehidupan jelas tidak sederhana. Kecerdasan gabungan mereka tidak terbatas. Mereka menghabiskan setengah hari untuk akhirnya melewati lantai ini. Hehe, Heaven's Legacy Chat. Lelaki tua berjanggut panjang itu tersenyum ketika dia melirik kucing kecil pencuri itu. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu sepertinya merenung saat melihat ke arah lelaki tua itu dengan emosi rumit yang jarang terjadi. Suara mendesing. Pemandangan itu menghilang, dan lelaki tua itu kembali ke dinding. Ada total 49 lantai di Ancient Sound Palace, dan hanya ada 9 yang tersisa. Kesulitan 9 berikutnya sangat tinggi, dan bahkan beberapa adegan legendaris muncul yang tidak dapat ditembus oleh kekuatan murni. Bahkan seseorang di alam surgawi ilahi tidak akan dapat dengan paksa menerobos. Ekspresi anak Demigod menjadi khusyuk, tapi untungnya ini bukan lubang normal, sehingga mereka bisa mundur dan mencoba kembali setiap lantai jika mereka tidak bisa akan segera berlalu. Karena bukaan normal memberikan hadiah, Anda tidak dapat mencoba lantai berulang-ulang. Lantai 44, lantai 45, lantai 46. Semua orang melakukan yang terbaik dan akhirnya menaklukkan panggung. Lantai 47 mengambil mereka setengah bulan dan beberapa upaya untuk lulus. Ketika mereka masuk kembali ke lantai, tes mungkin telah berubah. Hati Zhao Feng mulai menjadi dingin. Bahkan jika Liu Qinxin berbakat, dia mungkin tidak akan bisa bertahan selama ini dengan kultivasinya saat itu. Tentu saja, Zhao Feng lupa bahwa biasanya ada penghargaan, pemahaman, dan bahkan warisan. Lantai 48, pasangan dari Sky Secret Qin Palace sangat bersemangat. Rupanya, pendiri hanya mencapai lantai 40, tapi itu adalah kemampuannya sendiri. Saat ini, mereka dapat bekerja sebagai sebuah tim dan terus mencoba lagi,
jadi itu tidak benar-benar dianggap sebagai kemampuan mereka sendiri. Selanjutnya, kucing kecil pencuri dan anak demigod memuji mereka. Lantai 48 tingkat di mana mereka memecahkan lantai ini sangat lambat. Hanya 1, 2, atau 3 orang yang akan muncul. Mereka akan menyanyikan lagu, memainkan instrumen, menggambar, atau bermain catur. Setiap orang yang muncul adalah orang suci sejati dalam Dao of Entertainment. Penguasaan mereka atas Dao of Entertainment telah mencapai tingkat yang menantang surga. Salah satu betina memainkan seruling, menyebabkan target memasuki keadaan melamun yang tak terhindarkan. Untungnya, mereka hanya akan mengirim 1 orang setiap kali, sehingga anggota kelompok lainnya dapat menyelamatkan mereka. Ada juga bentrokan antara pemain catur. Di pemandangan, 2 tetua bermain catur dan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Seorang penatua dari istana Qin percaya diri dengan keterampilan caturnya dan meminta untuk mewakili mereka, tetapi dia segera membeku ketika dia mendekati papan catur. Waktu, kekuatan waktu, ekspresi anak demigod berubah secara dramatis. Ini adalah domain para dewa. Sosok apapun dari dinding ini memiliki kekuatan yang dapat mencapai surga. Lantai 48 menghentikan semua orang, dan mereka hanya bisa mencoba dengan hati-hati dan mundur jika ada kesalahan kecil. Mereka melakukan ini beberapa lusin kali sampai seorang wanita berbaju putih muncul. Kulitnya seputih salju, dan dia tampak seperti dewi dari sebuah lukisan. Perempuan itu anggun dan pendiam. Dia tampak memiliki ekspresi cemberut, dan dia memiliki Qin di sebelahnya. Angka ini, Li Sui menemukan sosok itu agak akrab. Qin Xin, bagaimana? Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis ketika dia menatap Dewi Putih dari pemandangan ilusi.